البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masuk ke bab yang baru di muka surat 68, al-qiyas. Qiyas artinya adalah pengukuran. Yaitu apa? Diukurkan. Ini secara mudahnya tentunya. Diukur. Disamakan dengan yang lainnya. Ta'rifuh al-qiyasu lughatan at-taqdiru wal musawah. Qiyas secara bahasa adalah takdir, yaitu penentuan suatu ukuran. Boleh jadi berat, boleh jadi panjang, boleh jadi adalah quality dan seterusnya. Wal musawah yaitu penyamaan. Penyamaan nanti akan dibahas apa makna penyamaan di sini. Wastilahan secara istilah taswiyatu far'in bi asl, yaitu menyamakan far' yaitu suatu cabang. Nanti akan dibahas apa itu cabang. Bi asl dengan akarnya, dengan dasarnya, fi hukmin di dalam suatu hukum. Dengan sebab apa ini disamakan ke situ? Li'illatin jami'atin bainahuma. Karena ada suatu illah adalah alasan atau sifat yang berpengaruh, sifat yang sangat mendominasi, yang jami'ah yang menyatukan di antara keduanya, di antara far' dan asal. Tayyib. Manakala definisi ini perlu dijelaskan, maka beliau menjelaskan wal far' al-maqis. Far' itu al-maqis, yaitu yang diukur. Taib. Dan dia ini terbagi dua. Boleh jadi berupa ain, boleh jadi berupa hal. Maksudnya apa? Benda. Benda yang sedang dicari hukumnya. Atau hal, situasi. Situasi yang sedang dicari hukumnya. Taib. Kalau benda contohnya apa? Yaitu di hadapan kita ada minuman. Minuman warna merah mungkin, atau minuman warna hijau. Apa hukumnya? Kita tidak tahu ini minuman ini apa. Taib. Tapi apa? Kita harus lihat sifat-sifatnya. Kalau nanti sifatnya sama dengan susu, maka apa? Dia hukumnya sama, yaitu halal. Kalau sifatnya sama dengan khamar, maka berarti apa? Dia hukumnya sama, yaitu haram. Ya, ini contoh benda. Barang yang dia sedang dicari hukumnya. Ini yang dikatakan far', yang sedang hendak diukur. Tayyib. Wal asal al-maqisu alaih. Asal yaitu akar atau dasar, maksudnya adalah benda atau situasi yang menjadi tolok ukur, menjadi apa? Dasar pengukuran. Tayyib. Untuk tadi benda tadi kita sudah mendapatkan. Kalau benda yang diukur contohnya air minum tadi yang belum jelas apa itu. Kalau asalnya yang menjadi tolok ukur adalah mungkin susu atau mungkin khamar. Yang sudah apa? Yang memang sudah terbukti ini adalah memang barang yang sudah jelas hukumnya. Sudah jelas hukumnya. Kalau situasi misalkan apa? Yaitu ikhtilas. Kalau orang Indonesia bilang ikhtilas adalah mencopet. Apa itu? Mengambil barang orang lain lari dengan gerak cepat tangannya. Di sini istilahnya apa? Ragut. Ragut. Tayyib. Dalam bahasa, dalam Al-Quran dan hadis nggak ada istilah ikhtilas. Ikhtilas untuk masalah yang macam itu tentunya. Bukan ikhtilas fi shalah, tapi ikhtilas yang mencuri barang itu. Tayyib. Maka misalkan betul-betul dan memang biasanya sepertinya nggak ada dalil yang khusus untuk masalah ikhtilas. Dalil lafadz khusus itu tidak ada. Ini yang dikatakan situasi. Bukan barang dia, tapi situasi, keadaan, adanya ikhtilas, adanya ragut atau pencopetan tadi. Tayyib. Maka kita kalau tidak menemukan hukumnya secara nas, kita kiaskan dia. Dikiaskan ke apa? Nah, dikiaskan ke misalkan apa? Sedekah. Sesuai nggak antara ragut dengan sedekah? Oh, nggak sesuai sama sekali. Berarti ini bukan asal yang sesuai, bukan tolok ukur yang tepat. Tayyib. Kita samakan sariqah. Sariqah jelas dalilnya banyak dalam Al-Quran, dalam hadis. Masalah wasariqu wasariqah. Dan hadis misalkan apa itu? La'anallahu sariq dan seterusnya. Tayyib. Apakah sama dia? Ini yang sariqah, pencurian, ini situasi. Situasi yang menjadi tolok ukur. Yang menjadi dasar pengukuran. Yang sudah jelas hukumnya. Hukumnya haram. Bahkan tangan boleh dipotong. Kalau mencapai rubuk dinar. Mencapai 1/4 dinar itu. Tayyib. Kurang lebih apa? 200 ringgit.
Taib. Apakah layak untuk dikiaskan? Taib. Kita tanya, sifatnya sama enggak antara ragut dengan apa tadi? Yaitu pencurian. Oh, ada kesamaan. Apa itu? Mengambil barang orang lain tanpa izin. Taib. Dan dari sisi yang lain, mengambil barang orang lain fi halatin ghaflah, dalam situasi lalai orangnya. Kalau nahab, yaitu perompakan, ini orangnya nggak lalai, tapi dia terpaksa memberikan karena diancam dibunuh atau apa. Taib. Maka ikhtilas ini hukumnya diberikan kemana? Tentunya ikhtilas hukumnya tidak disamakan dengan sedekah. Dan juga tidak disamakan dengan perompakan nahab. Tapi apa? Disamakan dengan sariqah, pencurian. Taib. Manakala terbukti bahwasanya ikhtilas tadi, ragut tadi, atau pencopetan, itu hukumnya sama dengan pencurian, berarti apa? Kita tidak mengatakan dia berpahala. Karena apa? Jelas bukan berpahala. Misalnya, ya rahmukallah. Terserah menamakan diri sebagai Robin Hood atau siapa, nggak berpahala. Karena bukan sedekah. Dan juga tidak dihukumi seperti apa tadi itu perompakan, yaitu hukumnya adalah tangan boleh dipotong dan kaki dipotong secara bersilang, atau bahkan sampai tingkat dibunuh dan seterusnya. Lihat kadar perompakannya. Tetapi hukumnya adalah disamakan dengan pencurian. Kalau kurang dari 200 ringgit maka disebat, dipenjara dan sebagainya. Tapi kalau lebih, kalau 200 ringgit ke atas maka tangannya dipotong. Tangan mana dulu? Yang kiri dulu. Walaupun yang mencuri tangan kanan. Bukan karena apa, tapi apa, masih ada rahmat untuk dia menjalankan ibadah yang lebih ya tentu apa diutamakan dengan tangan kanan, masih dikasih kesempatan. Hilang tangan kiri aja sudah pening orang itu, apalagi tangan kanan. Nah, masih dikasih belas kasihan kiri dulu sebagai peringatan yang keras sekali. Baik, ditambah dengan apa? Untuk sekian hari menurut sebagian fuqaha, tangannya itu, tangan yang terpotong itu dikalungkan ke leher dia, jadi ingat. Oh, nostalgia tangan saya. Salah sendiri. Iya, jadi gila. Baik, makanya jangan mengganggu harta orang lain. Kita nggak ingin harta kita dicuri atau dirompak atau diragut. Kita juga tidak boleh melakukan itu ke orang lain. Baik, inilah contoh. Yaitu apa yang namanya fara, yaitu dia adalah barang atau benda atau situasi yang tengah dicari ukurannya, yaitu hukumnya. Asal itu adalah barang atau benda atau situasi yang sudah diketahui hukumnya untuk menjadi tolok ukur, menjadi bahan pengukuran. Inilah yang namanya asal. Wal hukum. Tayyib. Kemudian yang ketiga, apa itu hukum? Karena tadi definisinya apa? Taswiyatu far'in bi aslin fi hukum. Dalam suatu hukum. Hukum itu apa? Maqtadahu dalilu syar'i. Sesuatu yang dituntut oleh dalil syar'i. Keputusan yang dituntut oleh dalil syar'i. Min wujub, boleh jadi apa? Hukumnya wajib, au tahrim atau pengharaman. Tadi kewajiban, kemudian pengharaman, au sihah atau ini hukumnya sah, au fasad yaitu hukumnya rusak, yaitu transaksinya tidak sah atau sholatnya batal dan semacam itu. Au ghairiha atau hukum-hukum yang lain, mungkin makruh, mungkin mustahab atau mungkin mubah dan seterusnya. Yaitu apa? Yaitu hukum terakhir. Setelah dikiaskan, apa hukum dia? Nah, inilah yang dimaksud hukum. Yaitu sesuatu yang dituntut oleh dalil syar'i. Wal illah. Sekarang untuk perkara keempat. Li illatin jami'ah. Illah itu apa? Al ma'nal ladzi sabata bisababihi hukmul asl. Illah adalah suatu makna yang dengan sebab adanya makna tadi itu menjadi pastilah, sabata yaitu pastilah hukum dari asal. Alhamdulillah kita sudah dapat makna asal tadi, yaitu apa? Benda atau keadaan yang sudah diketahui hukumnya. Tayyib, makna maksudnya apa? Sifat. Tayyib. Contohnya apa? Dengan contoh lebih jelas pembahasan tadi. Contohnya air yang di hadapan kita tadi. Apakah dia itu dikiaskan kepada susu atau kepada khamr itu dengan sebab warna? Oh, enggak sesuai. Masalah warna boleh. Berapa banyak susu yang kalau dikasih warna stroberi, warna apa itu, merah, maka tetap aja dia susu, cuma ada tambahan sedikit dan hukumnya enggak berubah. Tetap apa? Halal. Atau mungkin apa? Warna dikasih warna kuning agar apa? Ada rasa pisang atau rasa nenas. Hukumnya enggak berubah, yaitu halal. Berarti masalah warna ini tidak berpengaruh. Warna tidak berkesan. Terus, kemudian apa? Mungkin sifat yang lain akan menentukan hukumnya, yaitu apa? Sifat
Mungkin apa kita katakan masalah manis atau masam. Kalau manis maka halal, kalau masam dia haram. Enggak, sekedar masam atau manis itu tidak berpengaruh. Berapa banyak makanan atau minuman yang rasanya manis ternyata dia haram. Berapa banyak makanan atau minuman yang rasanya masam tapi ternyata dia halal. Seperti apa? Yogurt ataupun yang lainnya. Taib. Atau apa mungkin apa itu jeruk madu Pak Ali, ada masam-masam tapi tetap dia itu halal. Berarti masalah masam atau tidak masam ini bukan sifat yang berpengaruh. Baik, berarti sifat apa ini? Coba Tuan Hakim minum dulu. Setelah diminum dia fly. Oh, ini ternyata yang buat itu layak dihukumi haram. Yaitu apa? Saya jadi fly. Kalau sedang fly jangan menghukumi, nggak boleh. Tunggu sampai sedar dulu. Yaitu apa? Sifat iskar. Iskar itu apa? Memabukkan. Bila dikatakan memabukkan kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Zawalul akal ma'a at-tarab. Hilangnya akal disertai dengan rasa lezat. Nah, kalau dua sifat ini muncul, ini dikatakan iskar. Ternyata air minum yang di hadapan saya ini memang dia adalah muskir. Berarti apa? Berarti dia hukumnya dikiaskan kepada khamr, yaitu apa? Memabukkan, yaitu hukumnya apa? Haram. Nah, ini contoh ilah. Bagaimana cara kita mengetahui ini adalah ilah, yaitu sifat yang berpengaruh pada hukum. Karena berapa banyak sifat-sifat yang tidak berpengaruh di situ. Oh, orang ini dia bajunya sama dengan askari, berarti dia askari. Belum tentu. Sekedar apa? Mungkin beli di kedai atau apa. Tayyib. Kecuali kalau apa? Bicaranya dari E sampai Z selalu bicara masalah senjata, bicara masalah ketaatan yang total, yang mutlak, bicara masalah kesetiaan pada negara. Oh, kemungkinan dia tentara tuh memang. Jadi lihat sifat yang sesuai di situ. Kalau sifatnya memang sesuai, hukumnya sama. Kalau sifatnya sekedar sifat yang lain-lain tambahan dikatakan wasfun tordi. Sekedar apa? Sifat tambahan saja yang tidak berpengaruh pada hukum. Tayyib. Inilah yang dikatakan ilah di situ. Tayyib. Wahadhil arba'ah, 4 pembahasan ini adanya far', yaitu apa? Sesuatu yang sedang diukur, dicari hukumnya. Adanya asal, sesuatu yang telah jelas hukumnya. Adanya hukum, yaitu hukum yang menjadi apa? Menjadi hukum yang telah pasti. Hukum adalah apa? Keputusan. Status yang telah pasti kepada asalnya tadi, kepada barang yang telah diketahui statusnya. Kemudian adanya illah, yaitu sifat yang berpengaruh pada hukum, yang berkesan pada hukum. Arkanul qiyas, ya 4 perkara inilah yang dikatakan sebagai rukun qiyas. Kalau salah satunya hilang maka qiyas tidak sah, dikatakan fasidul iktibar, pengukurannya keliru, penilaiannya keliru, rusak. Wal qiyas ahadul adillah, dan qiyas itu salah satu dari dalil-dalil allati tasbutu bihal ahkamu syar'iyah, yang dengan cara itulah hukum-hukum syar'i menjadi pasti. Tapi apa? Tidak semua perlu dikias. Imam Syafi'i mengatakan al-qiyas bimanzilatil maitah. Apa itu? La yusaru ilaihi illa indalit tiror. Kias itu bagaikan memakan bangkai. Kita tidak boleh ke situ kecuali ketika darurah. Ya, kalau sudah ada dalil, kenapa kita mengkias-kias lagi? Karena kias pakai akal. Akal manusia itu terlalu lemah. Tapi kalau sudah ada nas, tidak boleh ada kias. Kalau sudah ada dalil nakli, tidak boleh ada akal. Dalil akli. Tayyib. Kalau sudah ada wahyu, tidak boleh pakai ra'yu. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah cukup sampai di sini hari ini. Kalau bahasa Indonesia jambret, bahasa Indonesia ragut. Jambret sama dengan itu ya, pencopet itu ya. Nah, ragut. Oh, lain. Kalau jambret gambarannya macam apa atau ragut? Ragut dia bawa lari. Orang jalan di tepi jalan, datang orang ambil orang itu. Itu jambret. Kalau selup saku? Saku copet masuk karena banyak orang ramai. Dia ambil. Kalau ambeknya di dalam bag, misalkan ada wanita bawa bag di tangannya, orang tiba-tiba ambil di situ, atau dia bawa misalkan apa itu, pisau silet itu, pisau cukur di dasarnya itu dibentuk silang. Gimana Anda tahu itu? Ya sering baca. Ya, lalu apa? Tinggal bagnya diambil, apa itu? Apa itu dompetnya atau walletnya diambil. Itu di sini istilahnya apa? Ragut atau seluk saku? Seluk saku juga. Ragut itu biasa memaksa dia paksa, dia ambil, dia rampas. Baik, sekarang berarti apa makna memaksa di sini polanya? Jadi kalau ada perempuan lalu ke jalan,
terus ditarik baiknya. Nah, itu Membuat jatuh atau apa dan tak jalan. istilahnya adalah paksa secara hal, bukan secara apa itu dipaksa serahkan dan sebagainya. Baik. Nah, kalau dalam bahasa Arab dua-duanya sama ikhtilas tadi. Jadi baik ragut ataupun suluk saku itu ikhtilas. Intinya adalah dua syarat terpenuhi. Mengambil secara tidak diridhoi dan dalam keadaan orangnya lalai. Baik. Adapun kalau paksa dalam artian mengancam, mengugut, itu masuk kepada apa? Rompak, yaitu masuk kepada nahab, perompakan. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.